Vibe. Weh, Bang. Gue tadi Gibran Reni Marlisa. Halo semuanya. Hai semuanya, apa kabar? Kenapa? Harus semangat. Tiba-tiba dia jadi Godzilla ya. Semangat dong, ya kan? Karena di episode ini menjadi episode terakhir di Episode terakhir kita di season kita. season berapa, Nak? Season 3. Yeay. Jadi yang namanya episode terakhir tuh pasti bakal seru kan? Seru banget dong. Seru, ya kan? Apalagi Jadi- ada aku, Ada Nat, ada Bang iya, Gim. idem kalau kata Nat, iya. Iya, jadi sebenarnya gue ingin ngebahas yang namanya rangkuman dari season kita yang season kita yang 3 ini. Mm-hmm. Karena yang gue lihat dari web tadi, ternyata yang paling banyak itu popcorn di episode Pertama. Enggak, Kedua. Iya, episode kedua itu Iya. baru ramenya ternyata. Benar. Ngebahas berondong ternyata. Berondong ya, Cin. Mereka suka-suka gitu kan. berondong ternyata, ya. Betul. Ada apa dengan kalian sih? Suka di ngejar tahun-tahun ini? berondong. Apa yang jangan pas lagi ada nge-gym ada berondong-berondong cantik gitu kan? Iya, boleh Kakak berondongnya. Iya. Tukang galon gitu kan. Enggak Nah. dong. Terus episode yang paling gue suka adalah episode Horror Agak Lain volume 2. Itu menurut gue paling seru sih. Iya. Karena gue tunjukin ke teman-teman gue, gila bang horor lu emang gak lain emang katanya. Iya, gak lain, emang gak nah. lain emang. Kayaknya yang diajak ngobrol emang agak lain Gak sih. lain juga emang kalau menurut gue. Kalau lo Nat apa Nat episode yang lu suka? Gue juga sama, horor agak lain. Horor agak lain sih kalau gue. Lo Dijodohin aja. dijodohin aja. dijodohin Iya. Dijodohin aja itu yang ngomongin ini. Iya. Ah, iya kah? Iya. lagi. Ini. Bener. Gue gitu. Karena ada satu yang episode buat gue kan gak gue suka ya. Iya, karena lo kita judge banget. Itu yang episode apa sih namanya? Second choice. Iya, second Itu choice. gua, itu Oh iya, gua. betul. Reni yang ini. Reni belum ada ya? Dia yang season 1. Season 2. Season 1 yang Episode 1. yang kalian bahas dia, yang Episode keberapa yang tentang Reni? Full bahasa Reni tuh kayak nggak ada deh. enggak ada. Gimana kalau kita hari ini menjatuhkan Reni? Boleh, gue udah kena. Kata Reni, kok beda dari kita omongin tadi offline ya? Perasaan briefingnya tadi nggak gini. Briefing lagi. Yuk, gas. Briefing tadi kayak gini deh gitu kan. Dalam hati anjing. Dijebak nih gue dijebak. Iya, kayaknya di season 3 gue Nat udah kayak kita belum bahas tentang Reni deh. Iya, kayaknya. betul sekali. Makanya gue pilih tentang namanya bucket list. Oke. Karena yang gue kenal gue kenal lo udah berapa tahun sih Ren? Dari 2018. 18 berarti sekarang 2019 20 6 ya? 6 tahunan ya? 6 tahunan. Naik kelas dia ke SMP. Oh, tahun depan naik kelas gue Iya. ke SMP. Dan lo kalau sama si Nat? Baru tahun ini. Oh iya? Enggak sih? Enggak lu. Enggak, gua. lo sama Reni. Kita dari Kan kita hari ini kita hari ini ngomongin Reni. Oh, oke. Dari 2015. 15 kah? Heeh, 15. Berarti- Iya kah? Iya. Berarti 8 2000. Berarti lu 9 tahun sama dia. 13 pun kita udah kenal ya. Oh iya, yang pas dia lagi jual umang-umang itu. Umang-umang. Ya warna-warni itu ya. Awalnya di situ gak kenal. Bi ini berapa Bi gitu ya. Iya. Benar. Oh gitu, udah lama banget 2013 ya. Udah, cuma dulu masih kenal anjing. Kenal-kenal aja. Lu dia dulu jualan apa? Pempek di sana. Iya lagi. Sama es juga. Iya, jadi kita akan ngebuat bucket list. Bucket list di dalam artian adalah apa yang sudah kalian checklist di tahun ini dan apa yang akan kalian checklist di tahun depan. Oke. Tentang Reni. Anjing.
Gua lagi. Enggak lah. Tentang kita semua. Iya. Kalau dari siapa dulu ya yang seru ya, yang paling terdekat yang akan di bucket list checklist adalah tentang Nadela dulu. Iya. Karena dia kan anak bawang di sini ya Ren ya. Gitu. Jadi perlu gue jelaskan di episode terakhir, Nat ini kita tarik jadi edisional kita di tahun ini 2024 di season ketiga. Betul. Karena menurut kita pembahasan gue sama Rini sebenarnya udah habis sebenarnya. Semuanya Iya. udah di season 1 2 udah nggak ada lagi, udah perlu dibahas lagi lah. Karena makanya kita butuh Nat untuk jadi bahan apa namanya bahan omongan ya Iya, sebenarnya. bahan roastingan Bahan kita roastingan sih. sebenarnya. Ternyata kita juga kena roasting sama dia ternyata ya. Benar. Tidak segampang itu. Jadi bucket list yang udah tercapai di tahun ini apa aja, Nat? Dil? Iya. Tahun ini apa ya, sejujur-jujurnya ya, tahun kemarin itu awal tahun gue tidak mempersiapkan apa-apa ya. Iya. Karena menurut gue kayak Tonton ya udahlah sebelumnya. ya, mengalir aja gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya pun gue udah mempersiapkan itu dan itu ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Betul. Gitu ya. Jadi Kan tidak tahun berarti ini tidak berarti udah ada yang ke checklist dong kalau tidak semuanya tercapai pada kan. saat itu. pada saat itu. Karena pada tahun ini kan gue tidak mempersiapkan apa-apa dan menurut gue ya udahlah jalan-jalanin aja. Ternyata Ya sama aja sih. enggak pencapaian yang menurut lo yang paling tercapai deh. Apa ya, bingung deh gue jadinya. Yang menurut lo ternyata gue checklist dari tahun kapan pun ternyata baru tahun ini nih yang kena checklist deh gitu. Apa ya, bingung gue jadi. Apa? Atau ada sesuatu yang pernah lo beli, misalnya Iya. pengen beli sesuatu. Misalkan lo pengen beli tas Hermes bertekstur krokodil. Atau dia Piton. pengen beli Lego yang karena gabut gue beli Lego lah gitu kan. Atau pengen beli Victoria's Secret. I don't know ya kan. Iya sih. Apa? Iya si Ape. Gue masih mau Enggak, gue ya maksud gue iya sih. Pendapat lo itu tadi ya. Iya. Tapi untuk itu apa ya, gue bingung juga. Pencapaian terbaik tahun ini adalah Nominasi. Oh ya, ini deh boleh. Podcast nih. Ya. Seorang introvert ya akhirnya dia bisa siaran. Dan gitu. bisa ya bisa ngobrol-ngobrol. diperkenalkan oleh dua onggok manusia ini. Seonggok gitu. manusia iya. Iya. Dua dong. Dua. Ya, bisa ngomong, dia bisa ngomong. Karena menurut gua benar Randy lagi. Siapa namanya Nat ini orang yang sangat-sangat sangat-sangat introvert awalnya. Pendiam. Betul. Ketemu di waktu itu di nine apa? Di kafe yang 24 jam itu apa waktu itu? Kita Gimana nih? yang lo Yare sama dia. Bukan dia ya? Yang Yare lu yang gua datang nyamperin lu. Oh iya. Itu sama Ayah, ada kawan gua. Oh, Ayah. Dia nggak ada. Oh, iya, dia nggak Dia nggak ada. ada. Dia nggak ada. Kenalan dia pas kapan? Gue lupa lagi. Gue lupa. Lupa gue sama Kapan dia. ya? Ya pas di box ini. Enggak dong. Enggak dong. Sebelumnya udah pernah ketemu, tapi di mana gitu. Emang iya? Iya. Oh ini Nat, kata gue gitu. Pernah. Lampung City Mall. Ih, Ngapain? oh itu mah pas lu yang lagi ngebayarin cowok yang nggak tahu diri. Yang ke Jepang ya? Iya, yang ke Jepang itu orangnya. Ke Dia Jepang kamu pengen ya? ke Jepang lagi sampai nggak ngebayarin. Ke Jepang. Cuti aja 2 tahun. Udah ngayal-ngayal mau ke Disneyland. Malah gua yang ke dunia mimpi. Jadi lo belum ada. Maksud gue, berarti tahun ini lo backlist list lo gini-gini aja berarti. Iya, karena pada awal tahun pun gue tidak mempersiapkan itu gitu loh. Paham kan? Iya, gue juga nggak ada backlist, nggak ada. Nah, Cuman itu. tapi hal yang gue impikan dari yang dulu-dulu gue pengen, ternyata kecapai tahun ini, maksud gue gitu loh. Apa? Kayak contoh contohnya video itu yang Iya, apa ya, gue makanya itu gue bingung. Apa ya? gaji naik. Ntar Bang, iya. Januari. Boleh sih. Oh, kemarin gaji naik Januari ya? Boleh sih. Iya, Januari. Enak kemarin gaji kemarin naiknya. Gue ini belum Ya naik gue itu nih. gaji. Untuk kehidupan percintaan, apakah tahun ini ke checklist? Nah, kan gitu dong pertanyaan gue, simpel dong. Kalau dia Iya kan? percintaannya roller coaster. Kayak wahana gitu Iya kan. lagi betul. Histeria gitu ya. Daripada kayak rest area. Berhenti terus gitu. Kalau rest area itu cuma tempat pemberhentian. Ya. Jadi apa? Jadi itu ke checklist juga. Percintaan ke checklist. Akan ke checklist atau Mudah-mudahan ya, kita doakan saja. Oh, mudah-mudahan, Ren. Ya, Mudah-mudahan minta checklist. doanya ya semuanya ya. Nah, tahun depan itu bakal terwujud checklistan itu. Ya, balik lagi.
Doakan Doakan saja. Karena gue tidak mau mendahului. Kehendak Tuhan. Iya, betul. Tapi beneran. Nama hubungan tuh di gue baru ngomong, gue pernah ngomong ke lo deh kayaknya. Apa? Namanya jodoh, pasangan itu bukan dia tuh jodoh kita, tapi kita tuh menjodohkan diri kita dengan dia. Benar. Jadi bukan berarti dia jodoh kita nikah tuh, lu jodoh gue, enggak. Kita Gimana memaksakan caranya? dia tuh jadi jodoh kita. Iya, gimana caranya lo sama dia tetap berjodoh. Iya. Tetap ya, jangan Tetap. kayak nggak ngerasa cocok dikit. Udah kayaknya gue nggak jodoh deh. Enggak Kita bisa. cari aja ya, gitu. Nggak semuanya harus diselesaikan dengan perpisahan. Bener. Gitu sih. Ya kesini dikit ya Ren deh. Iya. Iya. Gimana sih? Kalau lo Ren? Kalau lo Ren? Kalau gue checklist tahun ini ada beberapa sih yang terchecklist, ada yang tidak. Kalau tiba-tiba ada penonton bayaran ya. Jadi kalau untuk sesuatu yang terchecklist itu adalah gue membuat satu brand usaha. Oh iya. Mau marah. Oh mau merah, mau mere. Mau Mary. Mau nirai anjir. Gue capek-capek bikin brand ya. Semua ada. Mau mere hijab, mau nira. Coba dong kayak yang di briefing di awal kayak gitu. Gue bikin brand lokal. Maksudnya usaha kecil-kecilan sih, pengen punya aja gitu brand tersebut. Terus ada sesuatu yang bisa gue beli walaupun tidak, mungkin menurut orang itu hal yang biasa, cuman untuk gue di usia segitu baru dapet kayak gitu. Terus kalau untuk masalah hubungan karir, kalau untuk karir ya masih seperti sama, bedanya mungkin gue akan ada di lokasi terbaru ketika gue bekerja nanti. Oh ya? Di mana? Pindah dong gue di gedung baru kayak gitu. Gedung baru masih di daerah situ atau? Iya masih di daerah situ, cuman maksudnya gue pindah lokasi aja. Nanti akan ada partner baru dengan. Enggak, gue penasaran. Emang SDB pindah lokasi dari tempat depan itu atau di gedung baru di belakang apa di mana? Beda tempat, jadi Di mana khusus alamatnya? untuk TK-nya aja. Hah? Sampai masterpiece. Oh, dekat sama karaoke Ren. Iya dekat Ricis, dekat di Mr. DIY, Ricis Kedaton. Kok Ricis di situ? Kan Iya, masterpiece ada kan? baru. Masterpiece kan di Bukan itu. masterpiece loh, Kok masterpiece sih? Starrock. Starrock. Nah, baru denger gitu gua. Iya. Satu deret dengan itu. Gue Oh, bakalan yang gedung baru itu punya itu. khusus TK aja gitu. Jadi nanti akan ada suasana terbaru, partner baru, lingkungan baru, dan semoga itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Terus untuk bucket list soal percintaan, menurut gue let it flow ya. Jadi kayak gue tahun ini tidak menjalani dengan menjalankan hubungan dengan seseorang, cuman tahun ini lu menjalankan hubungan dong. ya tapi maksud gue yang kayak yang statusnya pacar ya. Kalau cuman kayak kenal, HTS nggak jelas. Bentar, gue lupa inget. Rungkat tuh dibuat Tahun 2023. Gak usah 2023 Gak usah lo Makanya kulik-kulik gue lah. Enggak, gue lupa maksud gue tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun Tahun kemarin ya berarti ya. Ya terus. Terus tahun ini untuk hubungan percintaan kayak hati gue nggak terlalu dar-der-dor banget. Maksudnya biasa aja, let it flow. Cukup dengan banyak kenal relasi orang-orang Iya, baru bener itu. gitu, menemukan karakter-karakter orang terbaru yang menurut gua kayaknya oh ya udah berarti hubungan ini cuma sampai di pertemanan aja. Kalau untuk sebagai pasangan ternyata nggak cocok gitu. Kita coba di tahun berikutnya ya. Coba Terus, lagi. Kita coba lagi Kalau gitu. kalau masih gagal coba lagi sampai tahun 2026. Coba terus. Mungkin jodoh lo nggak orang Indonesia. Dia orang Afrika. Anjing. Jerman gitu. Temu sama si itu dong berarti kalau di Jerman. Ragil. Oh, Bunda Ragil. Oh, Bunda Ragil Bunda namanya. Ragil. Mamim. Oke, lanjut. Tapi menurut gue di tahun 2024 ini gue lebih kayak merasakan lebih tenang aja sih, nggak terlalu galau seperti tahun-tahun sebelumnya. Gue ngerasa ada perubahan dari Reni di tahun ini adalah dia lebih dewasa. Dan lebih menerima lebih tenang, aja, benar. lebih Lebih tenang. menerima
lebih menerima keadaan gitu, kayak oh nggak semua yang ada di bumi itu punya lo Ren gitu kan, kayak lo kalau misalnya lo nggak bisa mendapatkan itu ya sudah, berarti rezeki lo nggak di situ. Kita flashback di gitu. tahun 2023 dibanding sama tahun 2024, ini lebih tenang di tahun ini. Iya. Gua nggak tahu kenapa. Betul. Apakah dia udah lebih dewasa? Iya, betul. Apakah dia Nambah sudah umur. memikirkan umurnya yang sudah mulai matang, kebonyok? Iya ember. Iya kan? Gue aja lebih terus aware, ya. lebih aware, kayak ya udahlah gitu kan. Terus kalau tahun ini lebih agak jompo, dikit-dikit sakit kepala gitu kan ya. Iya. Jadi kayak mungkin sibuk kerjaan kan. kayak di tas itu lebih udah ada fresh care ya kan, ada paracetamol gitu kan. Lebih untuk menjaga kesehatan aja, karena siapa lagi kalau misalnya lo tumbang. Bener. Ya lo ngejaga diri lo sendiri aja dulu lah biar lo tetap sehat kayak gitu. Bucket list impian tahun depan. Bucket list impian tahun depan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pengen punya ini pasangan. Oh boy. Pasangan dulu dong. Gua pikir ada kucing kan bisa jadi kan. Iya sih, buat dulu boleh nggak? Tuyul aja, anak tuyul. Oke, punya pasangan, bucket list Punya impian. pasangan. Pasangannya itu adalah dalam Amin. artian pasangannya pasangan sah secara hukum dan agama ya. Amin. Jangan secara Amin. agama aja, siri dong. Iya juga. Enggak dong ya. Laki-laki ya, harus kan. laki-laki ya. Iya, Harus punya laki-laki normal. bener, harus laki-laki normal gitu. Pas digini-giniin hidup. Tadi gue, ayo bangun, ya kan? Ting ting ting. Bangun. Soalnya kan ada teman-teman gue yang beberapa curhat ke gue gitu kan. Dituin nggak bangun ya. Akhirnya di ghosting kan kasihan ya, karena itu kan kayak mana gue mau punya anak Iya juga. gitu. Gue sih yang realistis aja nggak sih. Nah kayak gitu. Kalau misalnya bucket list itu masih belum tercapai, gue mungkin ada plan lain sih. Plan lainnya, gue hilang ya. Keganti. Plan lain mungkin jodoh gue bukan orang Indo, mungkin orang luar. Lu pengen banget, lu dari 3 kali dia ngomong pengen orang luar Indo. Karena gue merasa kayak gini, selama gue menjalin hubungan dengan orang Indonesia kayaknya ribet dalam artian kayak banyak sisi-sisi yang harus diisi. Misalnya kayak culture lo dengan culture gue kayak gimana, terus privilege keluarga lo dengan privilege gue kayak gimana, terus mungkin lo punya privilege tapi orang tua lo nggak punya privilege, kayaknya lo nggak sebanding dengan keluarga itu. Hal-hal itu yang gue hindari. Walaupun nggak semua orang luar atau orang Indo itu sebenarnya sama, ada yang jahat ada yang baik, tergantung lo nanti dapatnya gimana. Maksud gue kalau misalnya sama orang luar lebih kayak open minded aja sih, nggak semua kayak lo harus ini, harus itu, harus ini. Kayak misalnya lo harus bisa masak. Gue bisa masak ya, bukan berarti gue nggak bisa masak. Cuman kayak kalau orang Indo kan minimal lo harus punya karir, lo harus bisa masak, lo bisa mengurus suami, anak, hewan peliharaan, tumbuhan gitu kan. Bingung juga ya, lo harus serba bisa sebenarnya gitu. Lu sebenarnya udah ada semuanya sih. Ada semuanya, tapi menurut gue ada di diri gue yang belum bisa dipenuhi gitu kan. Misalnya contohnya privilege gitu kan, gue punya privilege tapi orang tua nggak punya privilege misalnya gitu ya, karena lu kenalnya sama orang yang terlalu maksud gue terlalu backingan keluarga dia itu terlalu besar gitu kan, sedangkan lu dengan rakyat jelata gitu kan, orang biasa gitu. Ya gue menghindari itu aja sih. Cuman kalau memang udah ditakdirkan di garis tangan, di garis tangan, mana di garis tangan? Garis tangan gitu. Kalau misalnya lo memang jodohnya orang Indo ya berarti orang Indo. Tapi kalau enggak, gue ada plan A, plan B. Kalau misalnya gue, ya gue harap sih lo cintai produk lokal Indonesia lah ya. Iya, tapi kalau produk luar lebih oke. Cintailah produk lokal Indonesia. Kalau misalnya produk luar lebih oke ya nggak apa-apa, geser aja gitu. Emang ada channelnya? Ada. Dari siapa? Dari dia? Nggak mungkin. Oh, bukan dong. Yang guys Yare tuh. ya? Enggak. Yare nggak suka bule. Mana? Sama bule. Iya, pernah tanya sama bule. Amel. Oh, Amel. Oh, bule. Dia pernah sama bule Prancis. Jerman. Ngomongnya gimana kalau sama bule yang bisa Inggris kali ya? Makanya ngomong bahasa Inggris. Kamu ngomong bahasa Lampung ya, nggak ngerti orang Jerman gitu kan. Agar ibu-ibu lagi makan mie sambal itu makan aja kamu. Nyuma enggak kamu. Kamu orang ini makan ribut nggak makan ribut gitu kan, kayak gitu kan. Gua kan kayak pengen menuju Indonesia blasteran gitu. Gitu. Tapi kan cuman ada plan A plan B aja sih. Oke, berarti backlist ini adalah adanya pasangan di tahun depan. Iya. Karir ya
Semoga tetap lancar, jaya, abadi. Pangong kayu nggak sih? Ya maksudnya lancar aja gitu. Liburan? Kalian ada Tidak backlist ada liburan? terrealisasikan. Tapi ada backlist list. Pengen sih. Kemana? Bali aja dulu deh. Iya, yang deket-deket aja dulu Gua nggak ya, mau ke Wah. Bali. Kenapa? Yang deket-deket aja. Gue dulu impian cita-cita kecil gue, cita-cita kecil ya, bukan masa kecil ya. Itu gue pengen ke Bali. Akhirnya gue nggak mau lagi ke Bali. Kenapa? Maunya ke Thailand. Boleh. Iya, kita juga mau, cuman lagi deket aja dulu. Enggak, gue mikirin tanggung masalahnya. Oh, iya. Budgetnya dengan kita dari sini ke Bali sama ke Thailand lebih murah ke Thailand daripada ke Bali. Iya. Itu Enggak, kalau gua ke Bali tuh pengennya apa coba? Kulineran. Lu makan babi panggang. Ya enggak, gua enggak makan. Gua juga makan daging. Dia pengen makan babi. Kagak. Ayam betutu. Ya, mau Ayam tuh. betutu, Ren. Ada makan sambal yang diuak-uak pakai tangan tuh kan ada juga tuh. Seruit. Iya, bukan atuh Neng. Itu bukan sambal atuh, yang sayur. ayam sama itu di sayur gini. lawar namanya. Ya, lawar iya. Lu enggak tahu Ren ya? Nggak tahu kan lu? Lu tahu sushi Philadelphia? Ya. Nah, Tahu, gue tahu. pengen tuh nyobain. Itu kan viral tuh, kayak makannya satu kotak gede gitu kan. Mahal banget. 200-an per lebih kalau nggak Lebih yang Gope. kecil, gope 600. salah. Hah? 600. 600. Ikan apa itu? Ikan hiu. Ikannya dari lumba-lumba. Ini ikannya ngambil dari segitiga Bermuda lah. Jadi nelayannya meninggal, ikannya juga utang nyawa. Waktu berpacu, harap pun jadi hasrat untuk memiliki. Oke, gue sekarang ya. Gue Bucket sekarang. list lo apa? Ya, lu. Selama tahun 2024. 2024 bucket list pertama gue adalah pertama punya usaha. Akhirnya gue bisa menjalankan kerjaan gue sendiri, Ya. project sendiri. Ya. Itu pertama, akhirnya tercapai. Dari sebenarnya tuh backlist dari tahun 2015 sebenarnya baru bisa tercapai sekarang. Akhirnya punya modal, bisa buat proyek sendiri ini sendiri. Dah akhirnya udah seneng. Kedua, backlist gue yang terchecklist adalah studio. Ya. Gue awalnya pengen 1, ternyata jadinya 2. Ya. Senang. Akhirnya dari impian gue dari tahun 2009. Boncos. Bener boncos banget. Namanya ya. modal. Gak apa-apa nanti balik Iya. kok. Enggak Ren, enggak balik. Anjir, gue udah nyapu-nyapu. Seenggaknya ada kepuasan lah. Iya, bener. Benar. Gue gitu gue. Yang penting gue puas. Walaupun dia menghabiskan tabungan gue, yang penting Iya. gue puas aja udah. Yang penting keinginan Karena sudah lo hampir tercapai. lebih dari 10.000 di situ. Iya, benar. Dua studio udah hampir 10.000. Betul. Terus yang ya Tiga. ketiga, akhirnya gue bisa buat karya baru dari yang sebelumnya gue buat. Yang kalian tahu mungkin dulu gue suka buat buku, sekarang lebih ke lagu sekarang. Iya, benar. Itu menurut gue adalah hal yang menurut gue yang kok bisa juga ya gue buat lagu gitu kan. Ya, jiwa seni di orang kan berbeda-beda gitu. Benar. Iya. Rokokku mati. Kalau kita kan tidak punya seni ya. Adanya apa? JJ Remake. Itu seni juga loh, Ren. Itu seni Iya, juga loh. Itu seni IT loh sebenarnya. Desain grafis termasuk loh. Itu dong sih kayak backlist list gue tahun ini yang tercapai. Studio buat lagu, punya project sendiri. Terlepas dari barang-barang yang akhirnya gue nggak punya, itu menurut gue nanti akan gue checklist di tahun-tahun berikutnya. Benar. Gue karena tipikal orang yang gue simpen tuh sampai lama, backlist tuh gue simpen lama. Akhirnya bisa liburan sama keluarga sendirian. Kemarin ke Bandung, kemarin ke Bandung ya, ke Bandung. Ke Bandung. Habis itu ke Jogja. Jogja tahun 2022 ada yang gue ke Jogja ya. Tapi akhirnya bisa touring sendiri lah, akhirnya udah bisa senang-senang lah. 2025 impian gue lebih ke settle ekonomi. Semua itu kan harus pelan-pelan, bertahap. Karena lumayan pengeluaran tahun depan pasti akan lebih gede, pajak 12%, lo bayangin. Tapi untuk barang-barang mewah kok, Bang. Kalau untuk yang ininya masih PPN 11%. Tapi proyek gue ujungnya juga naik juga, potongan pajak gue 12%. Ya, orang pajak ya, tolong ya. Ini ada satu nih. Ini satu nih. Lo bayangin Depan kita nih. proyek gue 300 juta, ambil uang muka 30%, 30% dipotong 12% lagi. Banyak. Banyak.
ditambah lagi banyak pengeluaran sana sini untuk yang lebih ini, berat sebenarnya. Makanya gue ngerasa pajak tuh gede, ngerasa bener gue beratnya minta ampun sih. Itu kok jadi sedih-sedih kamu orang, kenapa ini? Nggak sedih sih ya. Pajak tadi Ngomong pajak langsung drop. pantesan naik, ternyata pajaknya juga naik. Gue langsung mikir, anjing pantesan gajinya naik. Emang lo orang nggak tahu kalau pajak itu bakal naik? Iya, selama ini kan seliweran, tapi gua kira belum disahkan. Sakan, gue baru tahu karena kemarin gue ngurus pajak buat project tahun depan, itu pajak itu udah 12% dihitung ya. Udah dinaikkan lagi pagunya plus 12%, jadi bakal kepotong lagi 12%. Percuma. Kan, bentar lagi gue bayar pajak kendaraan. Semalam kan gue WA. Iya, lo kan kemarin WhatsApp gue udah bayar. Iya. Belum ya? Kan Udah. tanggal 13 ininya, makanya gue ancang-ancang segitu Tapi ini estimasinya. masih ada pemutihan kok sampai akhir tahun. Iya kan? Pemutihan bukan pemutihan, diskon. Iya, pemutihan. Tapi lo kan nggak bayar telat, Ren. Enggak bayar telat, gue nggak pernah. Jadi lo nggak ada pemutihan, lo cuma cukup bayar Kalaupun pajak. telat, kan ada pemutihan. Iya. Administrasi cuma berapa sih? Cuma gocap. 7.000. Gocap maksimal lah, hitungannya gocap lah gitu lah. Murah. Bit kan, bukan Pajero kan? Pajero lah. Pajero. Gila kali. Beat, tapi beroda 4. Pajero yang dipakai Jian itu. Sport lo itu. Sport loh itu. Sport. Sportation. Ada dia dalam hatimu, beri peluknya. Oke, balik lagi ke kalian semua. Mungkin kalian punya bucket list yang kalian dambakan, kalian impikan. Dicek satu-satu dari sekarang. Mana sih yang prioritas, mana yang lebih prioritas lagi. Jangan jadi frugal living yang dimana kalian Nyiksa diri. benar, kalian ngerasa kalian udah punya duit, akhirnya hambur-hamburkan buat di hari itu juga tuh jangan. Karena besok kalian masih mau hidup, masih mau makan, masih mau ini, beli itu, beli ini. Tiba-tiba mentang-mentang dapat duit tahunan, bonus tahunan, ujung-ujungnya beli iPhone, beli ini, tahun depan ngutang lagi. Ribet dong ya kan. Makanya kalau kalian liburan pilih Traveloka. Iklan. Belajar dari iklan, belajar dari Bisa iklan. beli tiketnya di blibli.com. Belajar dari iklan, belajar kita. Apalagi Masalahnya ini bertolak belakang dua-duanya. Kenapa disatukan? beli bukan Traveloka dong. Iya, makanya. Kita kan emang beda brand. Oh iya, beda BA-nya beda. Beda brand. Beda BA kita ya. Iya juga ya. Itu sih kalau menurut gua, karena tahun depan akan lebih menyiksa menurut gua, karena ada beberapa hal yang mungkin kalian ingin capai ternyata tertahan lagi di tahun ini udah kalian tahan buat tahun depan tertahan lagi. Kayak kasusnya Reni, kasusnya Nat yang masalah percintaan. Kalau gua masalah ekonomi yang pasti gitu. Ya mungkin tidak Aku tidaklah sempurna. Mungkin nggak dipertemukan tahun ini, Allah akan mempertemukan di tahun berikutnya gitu. Karena yang gue lihat beberapa orang mungkin batasnya adalah ada jalan-jalan, ada yang shopping tanpa liatin harga. Pengen. Kalau pengen sih tiba-tiba belanja ke iBox, Mbak ini. Oh iya. Om bayarin. Iya. Benar-benar. Iya kan? I take this one. Thank you Keteki. Gitu kan. Om bayarin, bisa jadi. Tante bayarin tante. Karena banyak hal yang menurut gue yang tahun depan menjadi harusnya lebih baik daripada tahun ini sih. Kayak gue tadi bilang sama Rini sama Nat, gue mau podcast ini berakhir kalau misalkan kalian sudah pada nikah. Terus Reni menjawab, Apa tuh, Ren? gua nggak janji ya Bang. Karena yang bakal terasi mungkin si Nat mungkin. Iya, Ya. kalau gua nggak janji, soalnya sampai sekarang gua juga nggak ada gambaran. Karena gini, menurut kata Nat, jadi Nat dulu nikah baru Reni nikah. Enggak, kata gue sih ya, apa ya itu? Perjanjian kita. Apa gimana sih? Undian. Undil orang kayak gitu, Min. Kalau undian kabarnya keluar Reni gimana coba? Pusing sendiri gua, mana ini ya? Jodoh gua bukan mana kayak gitu. Kenapa jadi menarik napas? Iya, sampai menghela napas kayak capek banget gua sama Reni ini. Enggak, soalnya gue bakal rindu kalian lagi. Karena nanti gue tahu episode pertama season 4 itu bakal lama. Yakin gue tau bener sifatnya Reni. Ini tahun depan Lebaran bulan berapa? 3
3. Iya. Berarti Februari udah puasa ya? Iya, akhir Februari Oh. sekitar tanggal 27-an. 28. 27 Gue nggak suka kalau puasa tuh di awal di akhir-akhir gue kurang suka. Coba sidang isbat diganti 1 Maret ya. Gak suka nih. Enggak, Nih. menurut gue kalau lu puasa di akhir, lu bakal lebaran di akhir tuh kayak lama bener kayaknya. Tapi kalau lu di awal kayak cepet bener kayak puasanya. Enggak tau kenapa, walaupun gue jarang puasa. Jujur Setan. gitu. Kayak jujur. Jarang ya, bukan nggak pernah ya, jarang kan. Tetap aja Sama aja. Gitu. Tapi ternyata lebaran bulan 3 ya. Tanggal 29 Maret pas gue ulang tahun. Oh ya? Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Happy birthday. Happy birthday gitu kan. Datanglah kawan-kawan gue bawa ketupat, rendang. Gue pernah Ren. Ih, gue 2 tahun lalu gitu. Gue juga. Lu tanggal berapa? 21 April. Gue 27 Mei. Lebaran gue ulang tahun. Gue juga. Pernah Terus- gua Terus pada 27. saat itu kawan gue putusan. Iya, Gua ulang tahun, kawan gue putusan. Iya, Tanggal malam 21 April. Iya, malam takbiran 2 tahun yang lalu. Dibahas lah. Ya, dia lupa dasar bapak-bapak. Kan gua bang yang putus malam takbiran. Oh iya. Gue baru inget. Dibahas lagi. Gue lupa. Iya. Dia putus, gue ulang tahun. Lo berbahagia, dia terluka. Laju datang hari pertama dia orang berbondong-bondong untuk menghibur gua. Dia. Oh iya, dia pakai baju simmer ya? Bukan deng, bukan. Dia tadinya mau pakai baju itu untuk ke rumah. Itu terjadi jadinya Emang anjing, emang cowok emang anjing. Dibahas lagi. Anjing Emang sana, anjing anak emang. anjing lu. Gue gak ngebahas ya. Emang anjing emang cowok emang anjing bener emang. Lu yang buka ya. Ulang tahun kata lu. Iya. Kan gua ngomong ulang tahun gua lebaran. Gua gak ngomong pas gua putus malam lebaran. Berantem aja kita. Tapi lu trauma gak sih Ren kayak gitu Ren? Enggak. Untuk saat ini sudah tidak ya. Udah sembuh total sih kalau gua. Yeay. Mau gimana pun kalau gua nggak ngelewatin hal itu, gua mungkin nggak sekuat saat ini gitu. Dan kita tidak menemukan Reni yang tenang di tahun 2024 ini. Bener. Iya. Bener. Gue gak akan lihat Jadi, Ren tenang ini. Kalau misalnya kayak glimpse of us-nya gitu kadang bayang-bayangan. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya gue tetap berlanjut, apakah gue akan se-happy saat ini gitu? Apakah gue akan tertekan gitu? Iya. Kalau misalnya gue paksakan hubungan itu terus berlanjut, mungkin gue tidak sebahagia saat ini gitu. Tapi kalau memang udah jalannya untuk tidak bersama, ya udah berarti memang ada kebahagiaan lain yang pasti akan aku temukan. Amin. Gitu. Dengan itu kan gue sudah bertemu. Bukan berarti gue setelah putus dengan seseorang tersebut gue nggak bertemu dengan pria-pria lain. Maksudnya secara kenalan, relasi itu gue kenal, dan gue bertemu dengan orang-orang hebat dalam artian dalam segi karir, dari segi keluarga mereka, ekonomi mereka. Walaupun mereka nggak jadi pasangan gue, jadi kayak oh ternyata kehidupan di luar sana mereka seperti ini ya, bermacam-macam ya kayak gitu. Jadi gue kayak lebih dewasa aja sih, dan lebih menerima kalau di dunia ini nggak semuanya punya lo Ren gitu. Kalau misalnya lo nggak dapet, it's okay gitu. Iya sih, bener sih. Karena gue harap sih di antara tahun ini banyak banget perubahan dari dalam diri kita sih menurut gue. Yang gue harap tahun depan lebih baik lagi. Benar. Gue harap dari beberapa dari kita semua yang di sini akan lebih baik kayak ini, mungkin tahun depan mungkin lebih tenang lagi, lebih dewasa. Obatnya cocok kok. Udah gue sapu. Obatnya cocok. Terus kayak Nat udah menemukan jati diri dia yang sebenarnya dia tuh sebenarnya orangnya seru sebenarnya. Nadila itu orangnya seru. Asal sebenarnya. lo udah kenal aja sih. Kalau lo belum kenal mungkin apa sih, diem aja lu gitu. Hanya orang-orang tertentu yang Hanya tahu orang-orang keseruan tertentu dia. yang tahu keseruan dia gitu. Sebenarnya dia tuh orangnya seru, makanya gue bilang tadi jangan sampai podcast ini berakhir ketika mereka nikah. Gue sedih sebenarnya. Ya kan, sedih. Tuh. Ya lu doakan saja kita masih di satu kota yang sama. Nggak bisa, Nat. Lo kalau udah nikah lo nggak mungkin bisa nge-podcast. Iya. Bisa aja laki gue ngikut. Ya, bentar. Bisa sih. Kayaknya yang ini tipenya open minded juga sih. Lo kan belum cerita. Ya makanya diceritain Nggak, di di sini, offline. Di offline ceritanya. JKT. Oh, yang kemarin itu mah berarti. Bukan, beda-beda Bang, beda. Ini lebih premium kok. Wow.
Kalau Reni udah bilang premium. High quality. Oke, pokoknya kalau gua udah Reni, bukan Tasya Parasya approve ya. Reni approve berarti itu udah oke. Dari segalanya Gue itu udah sampai dimarahin. Gue sampai marahin dia kalau sampai lo abai-abaikan, gue tonjok ntar lo, gue gituin. Dia ngebuat lo approve. Stop. Enggak approve doang. Gua enggak bilang dia yang ngebuat dia approve apa. Iya, gua enggak ngomong ke arah sana. Privilege di diri pria tersebut, bukan keluarga ya, di diri dia tersebut. Privilege di diri dia. Wow. Gitu. Barang bagus bang. Sampai lambung, Bang. Sampai lambung kawan. Lagi sampai lambung kawan. Anjing. Otak gue udah lurus ya, tiba-tiba ngomong lambung. Gila. Gak sampai jantung. Oh iya benar ya, kalau Rini udah ngomong high quality bang, premium bang, approve bang. Karena sugap berarti. memang bukan tipe gua. Kalau untuk sejarah physically memang bukan tipe gua, karena gua selalu punya tipe yang berbeda. Yeah. Apa yang disuka teman gua belum tentu gua suka. Bener gitu. lah, kalau sama bingung. Tapi kalau privilege, menurut gua itu udah cocok sama dia, gas. Kasihan yang diliwai. Udah cari supplier kopi lain. Berhenti ya ngomong-ngomong kopi ya. Nggak semua cocok bang kopi ternyata. Gak cocok ya berarti ya. Asam lambung. Asam lambung, GERD ya. Dada berdebar. Udah cek weton. Nggak cocok. Seneng nih gue, seneng nih. Hasilnya pegat. Ini kayaknya abis dari off online ke offline kayak lebih panjang ceritanya nih kayaknya nih. Bisa-bisa kita panjang ceritanya nih masa offline-nya nih. Pas udah cek weton di website, hasilnya pegat. Pegat. Metong, nggak cocok. Pegat itu nggak cocok ya kawan ya. Iya, Nanti jadi dikirain nggak tahu lagi. Iya, jadi nggak cocok ya. Jadi gitu. Benar. Iya, balik lagi ke backlist kita yang akan kita checklist. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan tahun ini. Mumpung masih ada di akhir tahun, masih ada kesempatan untuk kalian wujudkan impiannya kalian. Benar. Ya kan? Atau mungkin kalian ketika tahun baru nanti mau makan 12 anggur di bawah ini Meja. di bawah meja supaya bisa mendapatkan tahu cinta yang ugal-ugalan gitu kan. Benar. Itu kan tren yang ada di luar negeri ya. Sorry ya, pacar aku bule. Amin. Amin. Yakin dan boleh. Boleh lah, Bang. Gua mah sebagai teman yang baik. Gue sih nggak apa-apa, gue support. Dapat dari mana maksud gue boleh itu? Dapat. Banyak jalan sekarang mah. 2024 ini. Mau sih Ren, gue ada cewek boleh nggak Ren? Berhenti ya. Ya, gitu aja deh intinya deh pakai backlist. Kita tutup tahun ini dengan kebahagiaan, kita tutup tahun ini dengan sukacita, jangan ada kesedihan. Kalau misalkan kalian sedih, lupakan sedihnya, ambil bahagianya. Benar. Yang mau tahun baruan di hotel, di gunung, di pantai, di kolam renang, ya terserah kamu orang, terserah. Tetap hati-hati. Pakai pengaman. Maksud gue tetap stay safe ya. Ya itu maksud gua. Itu kampanye loh, itu Badai kan kampanye. sekarang lagi badai ya. Ya, jaga kesehatan. Dia nyapunya terlalu jauh nyapu ya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga iman. Takkan ada waktu yang tepat untuk berita buruk beritahu dirimu. Tak ada yang bisa kau lakukan. Takkan ada waktu yang tepat. Gibran Reni pamit dulu ya. Bye bye semuanya. Bye bye semuanya. Bye. Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bangkit Gibran Reni, Indopet with Adi Gibran and Reni Marisa. Ngapain di Kumacawa? iya wah.